Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Indah Permatasari. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang beberapa bulan lalu sempat ramai diperbincangkan, yaitu tes kemampuan akademik atau TKA. Jadi setelah lebih dari 5 tahun Indonesia tuh udah nggak menerapkan ujian nasional, dunia pendidikan itu kembali memasuki fase baru dengan dilaksanakannya tes kemampuan akademik atau TKA. TKA ini resmi diatur dalam Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 dan mulai diterapkannya pada jenjang SMA, MA, dan SMK. Sejak diumumkannya TKA ini memunculkan berbagai respon dari masyarakat. Ada yang pro karena melihat TKA ini sebagai langkah strategis untuk memperbarui sistem evaluasi pendidikan di Indonesia, tapi juga ada yang kontra terhadap kebijakan ini karena menilai kebijakan TKA ini tuh sebetulnya belum sepenuhnya siap untuk dijalankan. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas pro dan kontra dari kebijakan TKA ini secara netral. Oke, yang pertama kita membahas apa itu TKA dan apa sih tujuannya. Jadi tes kemampuan akademik merupakan asesmen standar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu sesuai kurikulum yang berlaku. Berbeda dengan ujian nasional yang pernah diterapkan, kalau ujian nasional ini menjadi penentu kelulusan siswa, tapi kalau TKA tidak menjadi penentu kelulusan siswa tapi hanya memberi informasi capaian belajar yang lebih objektif. Nah, untuk tujuannya secara resmi dijelaskan dalam pasal 3 Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025, yaitu untuk memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar, mendorong peningkatan kapasitas pendidik, serta menjadi acuan pengendalian mutu pendidikan nasional. Artinya, TKA ini tidak dirancang sebagai penentu kelulusan, tapi sebagai alat pemetaan kemampuan akademik siswa. Hal ini menjadi penting karena setelah penghapusan ujian nasional, pendidikan Indonesia itu sempat kehilangan instrumen nasional untuk melihat gambaran capaian pendidikan secara menyeluruh. Oke, sekarang kita masuk ke argumen yang pro terhadap kebijakan TKA ini. Dari sisi pemerintah, TKA ini tuh diposisikan sebagai kebijakan yang konstruktif dan berorientasi jangka panjang. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti dalam rapat koordinasi TKA 2025 yang digelar di Jakarta pada Oktober lalu. Dalam pernyataannya, Mendikdasmen ini menyebutkan bahwa TKA ini tuh merupakan upaya menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan amanah sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, TKA diharapkan juga dapat memberi semangat baru bagi siswa tingkat SLTA dalam menyiapkan masa depan mereka. Nah, dari sisi partisipasi, berdasarkan data menunjukkan bahwa lebih dari 3,5 juta siswa jenjang SMA mendaftar TKA 2025. Hal ini menunjukkan sekitar 85% dari total sasaran nasional. Angka ini menjadi data bahwa minat dan keterlibatan peserta itu cukup tinggi, meskipun sifat dari TKA ini sebenarnya tidak wajib. Pemerintah juga menekankan bahwa TKA dilaksanakan dengan prinsip jujur dan gembira. Karena sifatnya yang tidak wajib, peserta jadinya mengikuti TKA itu karena mereka merasa benar-benar siap secara mental dan akademik. Dan harapannya hasil TKA ini benar-benar mencerminkan kemampuan otentik siswa. Karena TKA bukan hasil dari tekanan. Selain itu, TKA juga dirancang secara inklusif. Kemendikdasmen menyiapkan berbagai fasilitas ramah disabilitas seperti screen reader untuk peserta tunanetra, soal tanpa grafik, serta penyesuaian tampilan aplikasi. Bahkan juga tersedia jadwal susulan bagi siswa yang berhalangan mengikuti tes TKA ini karena PKL, pertukaran pelajar, atau kompetisi nasional dan internasional. Nah, sedangkan dari sudut pandang kebijakan, Kepala BSKAP, Tony Toharudin, menyebut bahwa data dari TK ini tuh akan menjadi evidence-based policy atau dasar kebijakan berbasis data untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan memastikan setiap anak Indonesia mendapat kesempatan berkembang secara adil. Oke, kalau tadi argumen pro terhadap kebijakan TKA, sekarang kita masuk ke
argumen yang kontra terhadap TKA. Di sisi lain, kritik terhadap TKA itu tidak bisa kita abaikan. Kritik yang menjadi sorotan utama adalah kesiapan implementasi TKA di lapangan. Karena dalam praktik kebijakan publik, perubahan besar itu idealnya dilakukan secara bertahap. Prinsip ini dikenal sebagai incrementalism, yaitu perubahan yang tidak dilakukan secara mendadak. Seperti yang kita tahu, TKA ini tuh baru diusung atau dimunculkan itu di 2025 ini setelah pergantian menteri. Uh, tapi langsung juga dijalankan di tahun ini pada Oktober lalu. Nah, beberapa pengamat pendidikan menilai bahwa TKA ini diperkenalkan ketika sebagian sekolah, guru, dan siswa belum sepenuhnya siap. Sosialisasi, pelatihan guru, serta simulasi pelaksanaan itu dinilai masih belum merata, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Nah, masalah lain juga meliputi ketimpangan fasilitas antar wilayah. Karena meskipun pemerintah udah memastikan kesiapan infrastruktur melalui rapat koordinasi nasional, faktanya kan nggak semua sekolah punya kondisi yang sama, terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Nah, dalam situasi ini, muncullah kekhawatiran bahwa hasil TKA ini tuh malah justru lebih mencerminkan perbedaan akses, bukan murni dari kemampuan akademik siswa. Selain itu, walaupun TKA tidak menjadi penentu kelulusan, tekanan psikologis tetap berpotensi ada karena kalau misalnya hasil TKA dijadikan ukuran prestis dari sekolah atau daerah, maka budaya belajar hanya untuk mengejar nilai atau belajar hanya untuk tes itu kembali muncul. Padahal hal ini tuh merupakan sesuatu yang sebelumnya dikritik pada era ujian nasional. Nah, dari perspektif pendidikan, kritik juga diarahkan pada kesesuaian antara pembelajaran dan evaluasi. Karena jika siswa belum terbiasa dengan soal-soal berbasis penalaran dan analisis, maka nilai TKA yang rendah itu bukan berarti menunjukkan ketidakmampuan siswa, tapi bisa jadi menunjukkan ketidaksiapan sistem pembelajaran. Oke, berdasarkan dari argumen pro dan kontra, kita bisa melihat dari dua sisi. TKA ini tuh sebenarnya punya tujuan dan konsep kebijakan yang cukup kuat. Pemerintah udah menyiapkan regulasi, data partisipasi juga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Dan berbagai upaya inklusivitas juga udah dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi substansi kebijakan yang baik itu tetap membutuhkan pendekatan implementasi yang bijak. Tanpa masa transisi yang cukup, kebijakan TKA ini tuh justru beresiko menguntungkan sekolah-sekolah dengan sumber daya yang tinggi, sementara sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas justru berpotensi tertinggal dalam proses adaptasi. Oke, pada akhirnya perdebatan mengenai kebijakan TKA ini tuh bukan soal sekedar setuju atau tidak setuju aja. TKA ini tuh bisa jadi fondasi baru untuk evaluasi pendidikan Indonesia yang lebih objektif dan berbasis data. Tapi keberhasilannya itu sebenarnya sangat bergantung pada kesiapan sistemnya, keterlibatan guru dan sekolah, serta kemampuan pemerintah dalam membaca realitas yang ada di lapangan. Pertanyaannya tuh sebenarnya bukan lagi mengenai pendidikan di Indonesia tuh sebenarnya perlu ujian nasional atau tidak, tapi bagaimana pendidikan di Indonesia itu mampu menciptakan sistem evaluasi yang adil, bermakna, dan benar-benar mendukung proses pembelajaran siswa. Sebenarnya TKA merupakan langkah awal. Apakah TKA bisa menjadi solusi atau justru berpotensi memunculkan beban baru? Itu sebenarnya sangat ditentukan oleh cara kebijakan TKA ini dijalankan ke depannya. Sekian yang dapat gue sampaikan. Kalau dari kalian gimana nih guys? Apakah kalian setuju dengan adanya TKA atau justru kalian malah kontra dengan adanya TKA ini? Sekian dari gue. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.